Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-8 dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita insyaallah ta'ala pada kesempatan ini akan memasuki pembahasan tentang al-am. Iya. Kata beliau rahimahullah, al-am, pembahasan tentang am atau tentang umum. Dan ini dari pembahasan yang penting untuk membantu kita memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan al-am, al-khas, al-mutlaq, wal-muqayyad, al-zahir, al-muawwal, al-mujmal dan al-mubayyan. Ini dari pembahasan-pembahasan yang menerangkan tentang dalalat al-alfaz yang membantu seseorang untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di dalam pembahasan al-am ini menyebutkan beberapa perkara. Yang pertama, definisi al-am. Kata beliau rahimahullah, ta'rifuhu, definisinya. Al-am lughatan asy-syamil. Beliau mendefinisikan al-am secara bahasa dan secara istilah. Al-am lughatan secara bahasa adalah asy-syamil, yang bermakna menyeluruh, bermakna universal, mencakup seluruhnya. Iya. Sebab kata al-am ini sudah diindonesiakan dengan bahasa umum. Am diartikan umum. Wastilahan, secara istilah, al-lafdul mustagriq li jami'i afradihi bila hasrin. Am itu adalah lafaz yang mencakup seluruh person yang ada di dalamnya, seluruh bagian yang ada padanya, bila hasrin, tanpa ada pembatasan. Tanpa ada pembatasan. Iya. Jadi dua ketentuan al-am di sini. Dia lafaz yang mencakup seluruh apa yang terkandung di dalam kata tersebut. Kemudian yang kedua, am itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Mithlu, contoh, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya al-abrar berada di dalam kenikmatan. Iya. Sesungguhnya al-abrar berada di dalam an-na'im, di dalam kenikmatan. Maka kata al-abrar di dalam ayat itu adalah am. Semua yang dinamakan al-abrar akan berada di dalam kenikmatan, berada di dalam surga. Nah, bagaimana cara kita mengenal bahwa abrar ini adalah am? Iya. Ini akan datang pembahasannya pada penggunaan alif lam pada kata al-abrar. Dari situ kita bisa memahami dia bermakna umum.
Kata beliau setelah menjelaskan definisi dan contoh, seperti biasa beliau terangkan bagian yang terkait dengan definisi. Fa kharaja biqaulina al-mustaghriq bi jami'i afradihi ma la yatanawalu illa wahidan kal alami wan nakirati fi siyaqil itsbat. Iya. Kata beliau, ucapan kami dalam definisi mustabrik li jami'i afradihi yang mencakup seluruh bagian, seluruh person yang ada di dalamnya. Ucapan kami ini mengeluarkan apa-apa yang kata-kata yang tidak mencakup kecuali satu saja. Seperti al-alam. Iya. Al-alam nama. Ini akan datangnya di pembahasan khas. Sebab ini khusus. Kalau dikatakan si Muhammad, Zaid, Amr, orang tidak memahami makna umum. Tapi itu penggunaan untuk nama orang. Khusus. Iya. Baik. Wan nakirah fi siyaqil isbat. Demikian pula tidak masuk di dalamnya seperti nakirah fi siyaqil isbat. Kata nakirah tetapi dalam konteks penetapan. Kaqaulihi ta'ala fatahriru raqabah. Seperti firman Allah Ta'ala, maka membebaskan seorang budak. Iya. Ini tentang kafarah zihar, membebaskan seorang budak. Budak di sini tidak diterangkan budak apa, siapa budaknya. Ya boleh saja budak apa saja, yang penting dari seluruh budak itu cuma satu saja yang dipilih, satu yang dibebaskan. Dan ini tentunya tidak bermakna umum. Ya. Sebab kata am itu dia harus mencakup seluruh person yang ada di dalamnya, seluruh bagian yang ada di dalamnya. Sedangkan ini hanya mencakup satu saja. Kata beliau, li'annaha la tanawalu jami'al afrad ala wajhi syumul. Sebab hal yang tidak mencakup kecuali satu, seperti yang dicontohkan di sini, seperti alam dan nakirah fi siyaqil isbat, ini tidak mencakup seluruh afrad, tidak mencakup seluruh bagian pada satu kata itu dalam bentuk syumul, dengan bentuk menyeluruh. Innama tanawala wahidan ghairu muayyan. Dia hanya mencakup satu, tidak tertentu. Iya. Tidak tertentu. Baik. Kalau misalnya saya katakan akrim man fil masjid, muliakan siapa yang ada di masjid. Ini penggunaan kata umum, seluruh yang ada di masjid tanpa terkecuali. Siapa saja yang ada di masjid. Jelas ya? Tapi kalau saya katakan akrim rajulan fil masjid, muliakan seorang lelaki di masjid. Iya. Seorang lelaki di sini satu saja. Tapi boleh memilih siapa saja di masjid. Tapi bukan seluruh orang yang ada di masjid dimuliakan. Satu saja dari orang yang berada di masjid. Walaupun yang satu ini tidak ditentukan siapa orangnya. Jelas ya? Tidak ditentukan siapa orangnya. Nah, jadi kalau saya katakan muliakan siapa yang ada dalam masjid, man fil masjid, ini umum namanya. Tapi kalau saya katakan akrim rajulan fil masjid, muliakan seorang lelaki di masjid, ini mutlak. Ya. Siapa saja lelaki, tetapi cuma satu dari seluruh yang berada di masjid. Baik, tampak dari sini bahwa umum itu ada lafaz yang sifatnya
mencakup seluruh afrad, seluruh bagian atau seluruh bentuk, seluruh person, individu yang ada di dalam lafaz itu. Ini makna al-am. Iya. Kemudian kata Syekh dalam melanjutkan keterangan definisi, wa kharaja biqaulina bila hasrin, dan ucapan kami dalam definisi tanpa ada batasan, keluar darinya ma yatanawalu jami'a afradihi mal hasr ka asma'il adad mi'ah alf wa nahwihima. Jadi keluar darinya kata yang mencakup seluruh afradnya, seluruh bagian atau person yang ada di dalamnya, tetapi terbatas. Seperti penamaan-penamaan jumlah 100, 1000. Ya, kalau dikatakan hadirkan 100 orang. Iya. Maka 100 di sini bukan umum, sebab walaupun banyak seluruh 100 itu dimaksudkan, namun 100 sudah terbatas. Iya. Hanya 100 saja, bukan 200, bukan 300 dan bukan yang lainnya. Kalau begitu dia tidak masuk lagi ke konteks umum. Jadi apa saja yang berkaitan dengan bilangan, yang berkaitan dengan bilangan itu artinya dia terbatas. Kalau sudah terbatas berarti tidak umum lagi, bukan lagi dari lafaz umum. Baik. Jadi ini pembahasan yang pertama tentang definisi al-am, definisi umum. Ya. Definisi umum itu apa? Nah, untuk memperjelas pembahasan ini kita harus tahu apa tanda-tanda bagaimana cara seseorang itu menghukumi sebuah lafaz, bahwa lafaz ini bersifat umum. Kandungan maknanya adalah umum. Iya. Nah, disinilah Syekh rahimahullah menjelaskan tentang siyagul umum. Tabliyah siyagul umum, konteks-konteks kata yang bersifat umum. Siyagul umum sab'ah atau sab'un. Siga umum itu ada 7. Ya, jadi ada 7 siga. 7 konteks, dengannya kita bisa mengetahui bahwa kata atau kalimat tersebut bermakna umum. Bermakna umum. Yang pertama kata beliau, ya, yang pertama kata beliau rahimahullah, madalla 'alal umum bibaddatihi. Apa yang menunjukkan umum? Menunjukkan mana umum bimaddatihi, dengan konteksnya sendiri, dengan kata itu sendiri, dia sudah bermakna umum. Iya. Seperti misal kullu, seperti kata apa? Kullu. Kullu artinya apa? Seluruhnya. Ya, kalau sudah dikatakan seluruhnya, kata seluruhnya saja itu, orang sudah paham bahwa itu bermakna apa? Umum. Semuanya. Nah, contohnya, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Allah berfirman, sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Jadi kulla syai'. Ini bermakna umum, segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan dengan takdir. Demikian pula kata beliau jami'. Ya, kata jami'. Jami' juga bermakna apa? Seluruhnya, semuanya. Ya. Semuanya. Allah memerintah kepada nabinya berkata, ya ayuhan nasu, qul ya ayuhan nasu, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakanlah Muhammad, wahai seluruh manusia, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada kalian semuanya. Kata jami'an. Semuanya. Ya. Allah perintah bertobat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian jami'an, semuanya. Tidak ada yang diperkecualikan. Sebab kewajiban taubat ini di atas pundak
Setiap muslim dan muslimah. Jami'an, semuanya. Iya. La'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Jadi kata jami'an ini mencakup seluruhnya, yang salih maupun yang tidak salih, yang banyak kebaikannya maupun sedikit kebaikannya, yang jatuh di dalam dosa maupun yang tidak jatuh di dalam dosa, semuanya diperintah bertobat. Diperintah untuk apa? Bertobat. Nah, ini kandungan makna umum ya. Iya. Demikian pula kata beliau wa kaffah. Kata kaffah. Iya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "In wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai kaffah untuk seluruh manusia. Sebagai kaffah, ya, keumuman, diutus sebagai hal yang umum, mencakup keseluruhan bagi manusia. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Juga firman Allah, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah. Ya, kalau masuk dalam Islam secara kaffah artinya secara apa? Keseluruhan, tidak ada yang diperkecualikan. Seluruhnya, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam muamalahnya, seluruhnya, tidak ada yang diperkecualikan. Baik, ini makna umum. Lafaz umum. Demikian pula qatibah. Ya. Qatibatan ammah. Ya. Qatibah ini juga bermakna seluruhnya. Ammah ini dari kata umum juga ya. Ammah. Kata Nabi di dalam hadits Jabir riwayat Bukhari dan Muslim, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nasi ammah. Adalah seorang nabi itu kalau diutus kepada kaumnya, dia diutus kepada kaumnya secara khusus. Adapun aku, kata Nabi, aku diutus kepada manusia secara umum. Iya, maka ini bahasa untuk penggunaan bahasa apa? Am. Saya kira jelas ini ya. Yang kedua kata beliau, yang kedua asma'us syart. Asma'us syart. Nama-nama syarat. Iya. Sini boleh sebut nama ya. Sebab kalau syarat itu dia disebut adawat, adawatus syart. Hanya saja adawatus syart terbagi dua, ada huruf dan ada isim. Ada huruf dan ada apa? Isim. Ingat Syekh menginginkan apa di sini? Isim atau hurufnya? Hah? Yang beliau inginkan adalah isimnya. Adapun huruf tidak masuk. Ya, seperti ida itu tidak masuk karena dia huruf. Atau in, iya, ini juga tidak masuk sebab dia apa? Huruf syarat, bukan apa? Bukan isim syarat. Ya, kalaupun dia isim, nah itulah yang dimaksud di sini. Nah, seperti man, dikasih contoh di sini oleh Syekh, kaqaulihi ta'ala, man 'amila salihan fali nafsihi. Siapa yang beramal salih, maka itu untuk dirinya sendiri. Kalimat salihan, salih di situ, nah ini bermakna umum karena dia terletak pada apa? Kalimat man ya dimaksud. Man amila salihan. Siapa yang beramal? Iya. Man amila salihan. Siapa yang beramal salih? Kata man di sini umum. Siapa saja yang beramal salih, maka fali nafsihi. Amalannya tersebut untuk dirinya. Baik. Ini contoh man ya. Contoh lain ainama. Ini juga isim syarat. Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, maka di sana wajah Allah. Iya. Jadi fa ainama tuwallu. Dimanapun kalian menghadap, kemanapun. Dari 8 arah kalian menghadap. Dari arah mata angin, ya di sana wajhullah. Ya, dan dimaklumi di sini ada 2 penafsiran di makna wajhullah di kalangan ahli tafsir. Baik. Ini dari asmaul syart. Contoh asmaul syart yang lain. Ya. Contoh
Ma. Kata ma. Ya, Allah firman, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah." Apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan, Allah pasti mengetahuinya. Jadi ma di situ isim syarat. Ya. Apa saja yang kalian ketahui, maka pasti Allah mengetahuinya. Apa saja yang kalian kerjakan, apa saja yang kalian kerjakan, umum, seluruh kerjaan yang kalian kerjakan, tidak yang besar, tidak yang kecil, yang tampak di depan manusia maupun yang disembunyikan. Iya. Tidak yang kasar, tidak yang halus. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita artikan umum? Sebab memang konteksnya apa? Menunjukkan makna umum. Ada isim syarat di situ. Baik. Ya. Dan ada isim syarat lainnya ya, mata, aina. Baik. Kemudian yang ketiga, kata beliau asmaul istifham. Yang ketiga dari konteks yang menunjukkan makna umum adalah nama-nama yang mengandung makna pertanyaan. Iya. Ini sama ya dengan syarf. Istifham itu ada yang dalam bentuk huruf, ada yang dalam bentuk apa? Isim. Tapi yang dimaksud di sini adalah apa? Isim istifham. Iya. Adapun huruf istifham dia tidak masuk di dalam ayat. Seperti hamzah, a, seperti hal. Itu huruf ya, dia tidak masuk. Ya. Tapi kalau isim istifham seperti man, mada, aina, ini masuk. Dikasih contoh di sini oleh Syekh 3. Faqaulihi ta'ala faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang mampu mendatangkan kepada kalian air yang segar? Iya. Nah. Jadi ini ayat ya di surah Al-Mulk. Ya, tabarakalladzi biyadihil mulk. Di akhir dari surah. Kalau airnya sudah dihilangkan oleh Allah atau yang tawar itu sudah berubah menjadi air yang asin, tidak bisa lagi dikonsumsi. Ya, siapa yang bisa mendatangkan kepada kalian dengan air yang segar? Faman ya'tikum, siapa? Nah, ini umum, tantangan untuk semuanya. Siapa saya? Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan air yang segar? Jelas ya? Maka ini bahasa untuk penggunaan mana apa? Mana umum. Ya, contoh kedua, mada ajabatumul mursalin. Ini pertanyaan Allah pada hari kiamat kepada setiap makhluk. Ditanya. Apa pertanyaannya? Mada ajabatumul mursalin. Bagaimana kalian menjawab para rasul? Iya. Dan ini ketika dikatakan mada ajabatumul mursalin, ini bermakna umum. Artinya semuanya akan ditanya dengan pertanyaan ini. Semuanya akan ditanya dengan pertanyaan ini. Iya. Ditanyai apa jawabannya. Jawaban mereka terhadap dakwah para rasul. Sebab di kehidupan ini seorang hamba akan diperiksa sejauh mana dia mengikuti jalan rasul. Sejauh mana dia mengikuti jalan rasul. Dan ini harus dia pertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini diantara inti kehidupan seorang hamba. Ya. Dia hidup untuk melaksanakan dakwah para rasul dalam rangka beribadah kepada Allah. Contoh lain yang ketiga, fa'aina tadhhabun? Kemana kalian pergi? Nah, ini kalimat aina umum. Kalian mau pergi kemana? Kemana saya? Iya. Fa'aina tadhhabun? Tidak ada yang bisa keluar dari ketentuan Allah. Mau kemana kalian? Semuanya ada di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu ketika dikatakan fa'aina tadhhabun, bagi orang yang memahami kaidah umum ini, ayat ini sangat mengena di dalam jiwanya. Iya. Dia akan sadar kemanapun dia mengarah, kemanapun dia akan berlindung,
kemanapun dia lari, dia tidak bisa keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Ini 3 contoh ya, semuanya bermakna umum. Karena dari mana kita tahu dia bermakna umum? Karena ada huruf istifhamnya. Atau afwan, karena ada isim istifhamnya. Ada nama pertanyaan di depannya. Kemudian yang keempat, al-asma al-mausulah. Yang keempat dari konteks yang menunjukkan makna umum adalah isim mausul. Faqaulihi ta'ala walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Ya, isim mausul, nama-nama mausul. Alladzi, allati, alladaini, allataini, alladina, apa lagi? Allati, allai. Ya, ini semuanya dari isim mausul, dari asma al-mausul. Masuk juga di dalamnya ya, man, ma. Ya, itu masuk juga ya di dalamnya. Syekh memberi contoh setiap dari isim mausul ini. Kata beliau walladzi jaa'a bis-sidqi. Alladzi ini isim mausul. Mausul itu diartikan dengan arti yang, sebab dia kata sambung. Ya. Yang jaa'a, yang datang kepada, yang datang membawa kejujuran dan yang membenarkan kejujuran itu, mereka lah orang-orang yang bertakwa. Iya. Kejujuran yang datang membawa kejujuran siapa? Para nabi. Yang membenarkan kejujuran siapa? Pengikut para nabi. Nah, mereka inilah yang dianggap sebagai orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika dikatakan walladzi jaa'a bis-sidq, ini memberikan makna umum seluruh nabi, tidak ada seluruh rasul. Bermakna umum seluruhnya. Wa saddaqa bihi. Ya, siapa yang membenarkannya? Ini juga bermakna umum. Siapa saja yang membenarkannya? Iya. Ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Karena itu ketakwaan tidak dibedakan dengan warna kulit. Tidak dibedakan dengan jenis kelamin. Tidak dibedakan dengan kesukuan kebangsaan. Karena di sini konteksnya adalah apa? Umum. Nah, dari situ kita bisa memahami. Sekali lagi, dari bahasa apa? Dari bahasa umum. Ya, perhatikan ya pendalilan-pendalilan. Ya. Dikeluarkan, dibangun di atas makna umum yang terkandung pada nas. Kemudian contoh berikutnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan memberi hidayah kepada mereka mengenal jalan-jalan kami. Walladzina ja'u, di sini isim mausul ya. Jadi mereka-mereka yang jahadu, walladzina jahadu, mereka-mereka yang bersungguh-sungguh. Ini umum, siapa saja yang bersungguh-sungguh? Iya. Di jalan Allah, maka Allah menjanjikan pasti kami akan berikan untuknya hidayah menuju kepada jalan kami. Iya. Karena itu seorang hamba, kalau dia menggiatkan dirinya di atas ketaatan, maka Allah akan bukakan untuknya nanti ketaatan-ketaatan yang lainnya. Dimudahkan untuknya ketaatan-ketaatan yang lainnya. Kalau dia sudah mengetahui sebuah ilmu, bersungguh-sungguh mendapatkan, maka Allah akan membukakan untuknya pintu-pintu ilmu yang lainnya. Iya. Tapi sekali lagi, ini diperlukan kesungguhan. Sebab katanya di sini jahada. Dan mujahada itu menunjukkan apa? Kesungguhan. Dia perlu melalui hal yang berat, hal yang meletihkan. Ada mujahadah. Ya, dia perlu kesungguhan di dalam menghadapinya. Ya, perhatikan ya. Dalam pembahasan apa? Memahami ayat, kalau seorang menerapkan kaidah-kaidah ilmu usul fikih di dalamnya, akan mendalam seorang itu membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ayat yang ketiga, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam hal itu ada pelajaran, ada ibrah liman yakhsha. Liman yakhsha di sini bermakna lilladzi yakhsha. Sungguhnya dalam hal itu ada pelajaran bagi siapa yang
takut kepada Allah. Jadi kalimat man di sini karena dia mausul, isim mausul, maka siapa saja yang punya rasa takut kepada Allah pasti bisa mengambil pelajaran di belakang ayat-ayat yang terjadi. Iya. Karena kita di dalam kehidupan pasti melalui ayat-ayat Allah. Iya. Ayat-ayat syar'iyah maupun ayat-ayat kauniyah. Dan kita melihat di alam semesta ini terjadi perputaran, bersilih gantian. Hari ini ada yang bersedih, besoknya ada yang tertawa. Hari ini ada yang bergembira, besoknya dia menangis. Iya. Hari ini dia dalam keadaan penuh afiat, penuh nikmat, besoknya dia tertimpa musibah. Iya. Maka kejadian-kejadian ini di dalamnya ada pelajaran. Pelajaran bagi siapa? 1 orang, 2 orang, 3 orang? Tidak. Disebutkan sifat umum bagi siapa yang punya rasa takut. Bagi siapa yang punya rasa takut. Kemudian ayat yang keempat. Kata beliau, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Beliau sebutkan firman Allah, milik Allah yang berada di atas langit dan milik Allah apa yang ada di bumi. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Kata ma di sini adalah ma apa? Mausul. Bermakna isim mausul. Jadi dia bermakna umum. Seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi semuanya adalah apa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai ya. Tentang mausul. Kemudian yang kelima. An-nakira fi siyaqin nafi awin nahyi awil syarti awil istifhamil inkari. Iya. Nakira pada 4 konteks. Nah, nakira itu lawan dari apa? Lawan dari ma'rifah. Iya. Jadi kalau dia tidak dikenal, tidak ada embel-embel pengenalannya secara ilmu bahasa Arab, maka dia disebut dengan nama apa? Nakirah. Rajulun itu nakirah ya. Kalau dikasih alif lam, bukan lagi nakirah. Sebab sudah ada apa? Alif lamnya. Iya. Jadi kalau dia kata nakirah dalam bahasa Arab, di 4 posisi, maka kata nakirah ini pasti bermakna umum. Iya. Bermakna umum. Di 4 keadaan ya. Pertama di nafi, yang kedua di nahi, yang pertama di konteks nafi, penafian. Yang kedua di konteks larangan. Yang ketiga di konteks syarat. Dan yang keempat di konteks apa? Pertanyaan yang bersifat pengingkaran. Iya. Jadi kalau ada nakirah terletak pada 4 konteks ini, maka kata nakirah tersebut bermakna apa? Bermakna umum. Dan ini termasuk kaidah penting ya. Termasuk kaidah penting di dalam memahami. Iya. Contoh nakirah di konteks penafian. Kaqaulihi ta'ala, "Wa ma min ilahin illallah." Iya. Ma di sini ma nafiyah. Dia penafian. Jelas ya? Tidak ada seorang ilah pun. Tidak ada yang disembah siapapun illallah kecuali Allah. Ya. Jadi ilah di situ kalau dari sisi bahasa dia isim mufrad. Tapi karena dia ma'rifah, karena dia nakirah terletak di konteks penafian, maka mananya umum. Ya. Ilah apa saja yang disembah, apa saja yang diibadahi, semuanya adalah batil kecuali Allah, illallah. Jelas ya? Kecuali Allah. Nah, maka ini diantara bentuk seseorang memahami apa? Kata yang umum. Dan ini kaidah bermanfaat sekali ya. Kemudian contoh nakira fi siyakin nahy. Fi siyakin nahy. Ya, nakira di dalam konteks pelarangan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, ayat ini yang mana nakiranya? Syai'an.
Syai'an ini terletak di pelarangan. Perhatikan pelarangannya. La tusyriku bihi. Jangan kalian mempersekutukan Allah syai'an dengan sesuatu apapun. Karena itu kita dalam mengartikannya, jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Apapun sesuatu itu tidak boleh dipersekutukan dengan Allah. Siapapun sesuatu itu. Apakah dia malaikat, dia wali, atau dia nabi, ya, orang biasa, siapapun dia, ya, makhluk, bebatuan maupun yang lainnya, semuanya tidak boleh dipersekutukan dengan siapa? Dengan Allah. Jelas ya? Ini memberikan makna umum. Sebab nakirahnya berada di konteks apa? Di konteks pelarangan. Kemudian contoh yang ketiga. Nakirah berada di konteks syarat. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa inna Allaha kana bikulli syai'in alima. Iya. Kalau kalian menampakkan sesuatu atau menyembunyikannya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Contoh nakirah yang dimaksud di sini gimana? Kata syai'an pada ayat ya. Ada kata syai'an. In tubdu syai'an. Kalau kalian menampakkan sesuatu apapun, atau kalian sembunyikan sesuatu apapun, ya, apapun yang kalian tampakkan, kalian lakukan secara nyata, dihadiri oleh orang, dilihat oleh orang, apapun yang kalian sembunyikan, kalian simpan, kalian rahasiakan, ya, apapun keadaannya, bentuknya, umum ya. Allah menyatakan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jelas ya? Baik, sekarang yang terakhir. Nakirah dalam bentuk istifham ingkari. Pertanyaan yang bersifat pengingkaran. Ya, sebab dimaklum ya, pertanyaan itu ada yang dia tanya karena dia tidak tahu, ya, ingin dia paham. Ada yang pertanyaan sifatnya memang konteksnya pertanyaan, tapi bentuknya apa? Pengingkaran. Bentuknya pengingkaran. Iya. Dan ini dimaklumi. Ya, seorang ayah misalnya, dia ingin menegur anaknya yang memukul adiknya. Dia berkata kepada anak yang memukul adiknya, ya, jadi kamu pukul adikmu? Dia tanya. Bentuk pertanyaan. Jadi kamu pukul adikmu? Ini apa ini pertanyaan? Pertanyaan pengingkaran. Maksudnya kenapa kamu pukul adikmu? Ya. Pengingkaran ya. Baik. Jadi ada bentuk pertanyaan sifatnya pengingkaran. Diberi contoh di sini dalam ayat. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Ya. Man ilahun. Siapakah ilah selain Allah yang mampu mendatangkan cahaya untuk kalian? Iya. Ini ayat di surah Al-Qasas. Diibaratkan di dalam ayat bagaimana andai kata Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam ini selamanya dalam keadaan gelap, maka siapa ilah selain Allah yang mampu mendatangkan cahaya? Ya, kalimat di dalam ayat ini bermakna umum. Yang mana kata nakirah di sini yang bermakna umum pada ayat? Kata ilahun. Man ilahun. Ilah siapakah? Siapakah ilah yang mampu selain Allah? Ini tantangan ya. Ya, menunjukkan lemahnya siapa-siapa yang disembah oleh kaum musyrikin itu, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan cahaya apapun kalau Allah menahannya. Baik. Selesai sudah yang kelima dari bentuk umum. Jadi kaidah yang kelima dalam memahami umum, apabila ada sebuah kata nakirah terletak pada 4 konteks. Pada konteks nafi, penafian, konteks pelarangan, konteks syarat, dan konteks apa? Pertanyaan yang bersifat pengingkaran. Yang keenam, dari konteks yang menunjukkan makna umum, al-mu'arraf bil idhafah, adalah apa yang menjadi ma'rifah karena diidhafakan, karena disandarkan. Iya. Mufradan kana atau majmu'an. Apakah dia mufrad, isim mufrad, atau
Isim majmu' bermana apa? Bermana jama'. Dia mufrad atau jama'. Tunggal, kata tunggal maupun kata jama'. Iya. Jadi kalau ada kata tunggal, kata jama' disandarkan kepada ma'rifat, maka kata tunggal ini, kata jama' ini bermana apa? Bermana umum. Jadi kasih dua contoh di sini oleh Syekh. Kaqaulihi ta'ala wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Seperti firman Allah, wadhkuru, ingatlah ni'matallahi 'alaikum. Nikmat Allah kepada kalian. Nikmat di sini kalau bahasa Arab kata apa? Kata tunggal. Kalau diartikan secara bahasa, satu nikmat. Iya, diartikan secara bahasa ya, satu nikmat. Tapi karena dia disandarkan kepada ma'rifah, disandarkan kepada lafzul jalalah Allah, maka nikmat di sini berubah maknanya menjadi makna apa? Makna umum. Karena itu di dalam mengartikannya, ya, ingatlah seluruh nikmat Allah kepada kalian. Seluruh nikmat Allah kepada kalian. Ya. Perhatikan ya, bagaimana konsekuensi atau bagaimana seorang bisa memahami ayat itu dengan tepat tatkala dia mengetahui kaidah dalam masalah umum ini. Ya, contoh yang sifatnya jama'. Fadhkuru ala Allah. Ingatlah ala Allah. Anugerah-anugerah Allah. Iya, ala itu jama'. Iya, bermana anugerah, bermana pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kaidah yang keberapa? Atau konteks yang keberapa? Konteks yang keenam. Iya. Dan ini banyak manfaatnya ya, termasuk hal yang indah sekali dan detail seorang memahaminya. Karena itu, ya, makna keimanan, makna pemahaman, ya, akan bertambah pada seorang hamba kalau dia memahami kaidah ini. Ya, kita baca misalnya, ya, tiap kali mau sholat kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kita terjemah, apa terjemahannya? Dengan nama Allah. Ya, Bismillah. Di situ isim ya, isim. Disandarkan kepada apa? Allah. Isim itu adalah kata tunggal. Tapi begitu disandarkan kepada Allah, dia bermana apa? Bermana umum. Ya. Jadi seakan-akan dia berkata, ya, saya menyebut seluruh nama Allah. Jelas ya? Seluruh nama Allah. Ya. Jadi dengan mengatakan seperti itu seakan-akan dia menghadirkan seluruh dari apa? Asmaul Husna. Dan ini kandungannya tentunya lebih apa? Lebih dalam. Iya. Perhatikan bagaimana seseorang pemahamannya bisa berubah. Beda ya kalau kita tidak tahu arti umum ini. Ya. Kita akan ngertinya saja Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Begitu saja. Tapi kalau mengerti makna umum akan mendalam pemahaman itu. Iya. Jadi dia membacanya betul-betul. Ya. Dia mengharap bahwa Allah Subhanahu wa taala, iya, dengan seluruh nama-nama yang agung dan indah, ya, tersebut dia memohon kepadanya, mengambil bantuan darinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketujuh, al-mu'arraf bi al-istighraqiyah mufradan kana am majmu'an ka qoulihi ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya. Wa idza balagal atfalu minkumul hulum falyasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablihim. Kemudian kata Syekh, dari lafaz yang menunjukkan makna umum adalah kata yang memakai alif lam istighraqiyah. Sebab ada alif lam yang memberikan makna apa? Istighraq. Mencakup seluruh lafaz atau seluruh makna yang terkandung di dalam kata. Iya. Apakah itu lafaz mufrad, kata tunggal, atau kata jama'? Iya. Kaqaulihi ta'ala wadhkuru, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa. Sungguhnya manusia itu dicipta dalam keadaan apa? Lemah. Ya, perhatikan ya. Di sini khuliqal insanu, al-insan. Insan itu dalam bahasa Arab kata tunggal. Kalau diterjemah secara
letter late-nya itu dibaca satu manusia. Ya. Satu manusia. Jadi kalau diterjemah, diciptakan satu manusia dalam keadaan lemah. Begitu? Tidak. Karena di sini dia memakai alif lam. Maka maknanya pun menjadi makna apa? Menjadi makna umum. Karena itu seluruh yang namanya insan itu dicipta dalam keadaan apa? Dalam keadaan lemah. Padahal dia asal katanya kata apa? Kata tunggal. Kata tunggal. Iya. Jelas ya? Baik. Dan ini kadang dijadikan masalah oleh sebagian para mulhidin, orang-orang kufar. Nah, di Indonesia ini dulu dan masih ada sampai sekarang. Ya, ada yang menyebut dirinya, mengaku dirinya sebagai Nabi Isa. Ya. Biasanya dikenal di sana dengan nama Isa Bugis. Ya. Dia meragukan Al-Quran. Jadi caranya dia membuat ragu kepada pengikutnya. Salah satunya dia pakai ayat waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya. Katanya apa ini Al-Quran? Bahasa Arab tidak beres. Ya. Bagaimana bisa Robmu datang, Rob satu. Al-malaku, malak dalam bahasa Arab satu malaikat. Jadi yang datang cuma Rob satu, malaikat satu. Kenapa dikatakan bersof-sof? Iya. Datang dalam keadaan apa? Bersof-sof. Ya, kalau dia jahil, dia akan berkata, iya ya, kok bisa seperti itu? Iya. Tapi kalau dia mengerti pembahasan umum ini, gampang menjawabnya. Alif lam di situ al-malaku, datang Robmu dan apa? Al-malaku. Pakai alif lam. Alif lam bermana apa? Bermana umum. Seluruh malaikat datang bersaf-saf. Ini menggambarkan agungnya hari itu. Dahsyatnya hari tersebut. Datang seluruh malaikat. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi demikian. Ya. Kandungannya. Jadi seorang kalau dia memahami penggunaan bahasa, maka akan tajam pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dan mudah dia menjawab. Ya. Apa yang sebagian orang-orang kafir, sebagian orang-orang mulhid ingin meragukan kaum muslimin di dalam tuntunan mereka. Contoh ayat yang kedua, wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablihim. Apabila anak-anak kalian telah mencapai usia balik, hendaknya mereka minta izin sebagaimana orang-orang sebelum mereka minta izin. Nah, sebagaimana orang-orang sebelum mereka, maksudnya orang-orang yang disebut di ayat sebelumnya. Di surah An-Nur ya. Wa idza balagal atfalu. Apabila al-atfal di sini apa? Jamak. Ya, pakai alif lam. Kalau begitu, ini mencakup seluruh yang namanya tifl, anak kecil. Kapan dia sudah balik? Maka pada 3 waktu. Ya, waktu di pagi sebelum subuh, di waktu akan tidur, di waktu di malam hari, dia tidak boleh masuk ke kamar orang tuanya kecuali dengan apa? Dengan dia minta izin. Jelas ya? Baik. Ini kandungan dari ayat. Selesai sudah beliau jelaskan tentang alif lam yang bermakna apa? Istighraqiyah. Nah, ternyata alif lam itu punya beberapa makna di dalam bahasa Arab. Jadi ada alif lam namanya alif lam lil istighraqiyah. Iya. Alif lam yang kedua namanya alif lam lil ahd. Al-ahdiyah. Ini yang kedua akan diterangkan oleh Syekh. Dan alif lam yang ketiga namanya alif lam li bayanil jins. Untuk menjelaskan jenis. Ya, 3 jenis alif lam. Alif lam istighraqiyah ini yang bermakna umum. Iya, bermakna umum. Iya. Adapun alif lam al-ahd dan alif lam li bayanil jins ini ada rinciannya. Kadang umum, kadang apa? Bermakna khusus. Kita lihat sekarang rinciannya. Iya.
Baik. Al-mu'arraf bi al-ahdiyah yang gini ma'rifah dengan alif lam al-ahdiyah. Bainahu bihasabil ma'hud. Hukumnya sesuai dengan ma'hudnya. Iya. Karena dimaklumi ya, al-ahd itu terbagi 3 di dalam bahasa Arab. Ada alif lam lil ahdi dikri. Lil ahdi dikri, ada lil ahdi al-khuduri, dan ada lil ahdi ad-dihni. 3 jenis. Iya. Alif lam lil ahd. Lil ahdi dzikri ini diberi contoh oleh Syekh di sini dengan ayat yang beliau bawakan nanti. Nah. Iya. Lil ahdi al-khuduri. Iya. Kalau saya katakan misalnya akrim ar-rajul. Iya. Saya lagi duduk misalnya ada tamu, ya. Kemudian saya berkata kepada kawan, akrim ad-dhaif, muliakanlah tamu. Kata tamu umum ya, tapi pakai alif lam, maksudnya tamu itu yang dimaksud tamu yang hadir di situ. Bukan semua tamu, tapi tamu yang hadir. Jelas ya? Itu alif lam lil ahd al-huduri. Ada alif lam lil dihni. Ya. Seperti dalam buku ini, kalau kita berkata misalnya, berkata Syekh rahimahullah. Ya. Berkata Syekh. Syekh siapa yang saya inginkan? Kalau saya baca buku ini. Hah? Syekh siapa yang diinginkan? Ya Syekh Ibnu Utsaimin, penulis buku kan? Jadi ini sudah melekat di ingatan kita bahwa memang dari awal kita membahas buku beliau. Buku Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Itu Al-Ahdi Ad-Dihni namanya. Ya. Jelas ya? Jadi kalau Al-Ahdi Al-Khuduri, ya, dan Al-Ahdi Ad-Dihni, dia apa? Ini bermakna khusus. Baik. Dia memiliki makna khusus apabila memang konteks katanya itu bersifat khusus. Sekarang Syekh memberikan rincian. Fa in kana 'amman fal mu'arraf am. Wa in kana khassan fal mu'arraf khass. Kalau dia umum, maka yang diberi ta'rif juga bermakna umum. Kalau dia khusus, maka bermakna khusus pula. Contoh yang umum. Qauluhu ta'ala, "Idh qala rabbuka lil malaikah inni khaliqun basharan min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Fasajada al malaikatu kulluhum ajma'un." Iya. Baik. Dan ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah. Kalau aku sudah menciptakannya dan meniupkan padanya ruh, maka hendaknya kalian sujud kepadanya. Fasajadal malaika, maka sujudlah malaikat, kulluhum ajmaun. Sujudlah malaikat, seluruhnya ajmaun. Al malaika, di mana di sini alif lam yang bermakna apa? Al ahad. Yang mana yang dimaksud oleh Syekh di sini? Fasajadal malaika, pada kata al malaika itu. Jelas ya? Sebab itu sudah ya disebut sebelumnya malaikat. Itu al ahdi dzikri namanya. Sudah disebut sebelumnya. Ya. Fasajadal malaika, maka seluruh malaikat itu umum ya. Apalagi ditakkid di sini dengan bahasa kulluhum dan ditakkid lagi dengan bahasa ajma'un. Iya. Semuanya bermakna umum. Sekiranya ini contoh jelas sekali. Contoh yang kedua, misalul khas, contoh yang bermakna khusus. Qauluhu ta'ala, kama arsalna ila fir'auna rasula, fa asa fir'auna ar-rasula, fa akhadnahum akhdan wabila. Nah, ini contoh yang bagus sekali. Dan ini paling banyak dicontohkan oleh ahli nahwu. Untuk alif lam lil ahdi dzikri. Iya. Allah berfirman, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Di sini disebut dalam bentuk nakirah, rasulan. Nah, belum dirinci rasulnya. Setelah disebut rasul ini, kemudian diulangi lagi penyebutan yang kedua. Di penyebutan yang kedua pakai alif lam. Fa'asa fir'aunur rasula. Kemudian Fir'aun durhaka kepada ar-rasul. Berarti yang dia durhakai rasul yang mana? Rasul yang tadi disebutkan, baru lewat. Jelas ya? Karena itu pakai alif lam. Ya. Fa'akhadnahu akhdan wabila.
maka kami pun menyiksa dia dengan siksaan yang keras. Baik. Jadi sekali lagi, alif lam lil ahad ini, kalau ingin membedakan mana umumnya, dilihat konteksnya. Kalau kata yang pakai alif lamnya umum, maka dia juga bermakna umum. Kalau kata yang pakai alif lam lil ahad ini khusus, maka dia juga bermakna apa? Bermakna khusus. Itu kaidahnya untuk alif lam lil ahad. Kemudian berikutnya, ammal mu'arraf bi al allati li bayanil jins. Adapun yang ditakrif dengan al yang menunjukkan penjelasan jenis, ya. Penjelasan jenis, fala ya ummul afrad. Nah, tidaklah mencakup seluruh afrad itu. Tidak mencakup seluruhnya. Sebab dia hanya menjelaskan penjelasan apa? Penjelasan jenis. Iya. Kata beliau, fa idza qultu ar-rajulu khairun minal mar'ah aw ar-rijalu khairun minan nisa. Iya. Jadi kalau saya berkata laki-laki itu, jenis laki-laki itu lebih baik daripada jenis perempuan. Kata tunggal ya, laki-laki. Atau saya dikasih contoh oleh Syekh bentuk jamak. Ya. Jenis para lelaki itu lebih baik daripada jenis para perempuan. Ini apa artinya? Apakah artinya harus seluruh lelaki itu pasti lebih baik daripada perempuan? Iya. Kenyataannya tidak, kan begitu? Iya. Ada perempuan yang lebih pandai daripada apa? Laki-laki. Iya. Jelas? Kalau begitu, di sini hanya menjelaskan makna jenis. Iya. Kata beliau, "Falaisal muradu anna kulla fardin minar rijali khairun min kulli fardin minan nisa." Bukanlah maknanya bahwa setiap individu dari laki-laki itu lebih baik dari setiap individu dari perempuan. Wa innamal muradu anna hadzal jins khairun min hadzal jins. Tapi yang dimaksud bahwa jenis ini, jenis laki-laki secara umum itu lebih baik daripada jenis perempuan secara apa? Secara umum. Wa in kana qad yujadu min afradin nisa man huwa khairun min ba'dir rijal. Ya, walaupun diketemukan dan memang diketemukan sebagian dari individu perempuan lebih baik daripada sebagian laki-laki. Jelas ya? Baik. Jadi sekali lagi di kaidah alif lam di sini Syekh menyebutkan apa? Alif lam terbagi 3. Ada alif lam istighraqiyah. Ini tidak ada masalah. Alif lam kalau dia bermakna istighraqiyah pasti maknanya apa? Umum. Yang kedua alif lamnya lil ahad. Kalau alif lam lil ahad ini dilihat kepada kata yang ikut pada alif lam. Kalau dia umum maka umum pula maknanya. Kalau dia khusus, khusus pula maknanya. Ya, adapun alif lam yang sifatnya li bayanil jins ini tidak menunjukkan makna apa? Tidak menunjukkan makna umum. Baik. Selesai sudah ya? Pembahasan. Dengan ini Syekh menyebutkan 7 perkara. 7 konteks dengannya seseorang bisa mengetahui lafaz-lafaz umum. Dan ini kaidah sudah dalam pendalilan. Kalau orang kuasa ini, inilah cara dia berdalil. Ya, inilah cara dia mengungkap dalil. Baik. Kata beliau rahimahullah, sekarang bagaimana? Ya. Setelah kita mengetahui umum itu apa, bagaimana kaidah dalam beramal dengan yang umum itu? Nah, di sini Syekh terangkan. Kata beliau, yajibul amalu bi umumil lafdil am hatta yathbut takhsisuhu. Ya. Kata beliau, wajib untuk mengamalkan lafaz yang umum. Lafaz yang umum wajib untuk diamalkan sampai tetap secara jelas ada hal yang mengkhususkannya. Sampai tetap secara jelas ada hal yang apa? Ada hal yang mengkhususkannya. Iya. Lianna al-ibra bi umum, kata beliau, lianna al-amal bi nususil kitabi was sunnah wajibun ala ma taqtadihi dalalatuha hatta yaquma dalilun ala khilafi dzalik. Ya. Kata beliau, karena beramal dengan nas-nas Al-Qur'an dan sunnah itu wajib sebagaimana kandungan penunjukan konteks pada nas kitab dan sunnah itu sampai ada dalil yang mengeluarkan dari asalnya, menyelisihi kandungan dasarnya. Baik, jadi asalnya kalau dia bermakna umum, asalnya diamalkan. Itu asal. Tidak ada yang mengeluarkan dari asal ini kecuali kalau ada apa?
ada dalil yang menunjukkan tidak dikerjakan keumumannya. Baik. Kemudian kata Syekh, wa idza warada al-am ala sababin khas wajib al-amalu bi umumihi. Demikian pula apabila warid hal yang umum terhadap sebuah sebab yang khusus, maka wajib beramal dengan keumumannya. Lianna al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Karena yang menjadi ukuran adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan suatu sebab. Bukan kekhususan suatu sebab. Illa ayadulla dalilun ala takhsisil am bima yushbihu halas sabab alladhi warada min ajlihi fayakhtassu bima yashbahuha. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan pengkhususan umum dengan suatu bentuk yang menyerupai keadaan sebab. Sehingga dia menjadi khusus dengan sebab yang semisal dengannya. Baik. Di sini Syekh menyebutkan 3 hal ya. Beliau menyebutkan 3 hal. Jadi kesimpulannya di sini beliau sebutkan 3 hal dan 3 hal ini sebagai kaidah. Yang pertama, kalau ada lafaz umum, asalnya lafaz umum ini diamalkan, itu asal. Kecuali kalau ada dalil yang yang memalingkannya. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkannya. Baik. Ya kalau kita baca ayat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah. Ini umum ayat ini. Bentuk umumnya banyak. Ya ayyuhalladzina amanu, pakai alladzina di depan. Menunjukkan mana umum. Tubu ilallahi jami'an, ada kata jami'annya, seluruhnya. Maka ayat menunjukkan perintah taubat berlaku berlaku umum. Asalnya berlaku umum. Semuanya ada kewajiban taubat. Semuanya ada kewajiban bertobat. Karena itu seorang hamba, paling tidak, di dalam sehari, sebagaimana Nabi SAW, ia bertobat dan beristighfar kepada Allah 100 kali. Nah, dan ini hal yang terbaiknya. Tapi selalu dia ingat bahwa pada dirinya ada kewajiban tobat. Karena itu kapan dia mengingatnya, dia membaca astaghfirullah wa atubu ilaihi. Saya beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya. Jadi karena asalnya umum, tidak ada yang mengkhususkan, maka kita di atas konteks umumnya beramal. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, ada sebab khusus. Ada suatu lafaz umum, tapi dia lafaz umum ini keluar karena suatu sebab yang khusus. Suatu sebab yang khusus. Kalau terjadi seperti ini, bagaimana caranya menyikapi? Cara menyikapinya, dia bermakna umum. Karena sebab yang khusus itu bukan menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran lafaznya yang umum. Saya beri contoh supaya jelas. Datang seorang sahabat kepada Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, saya mencium seorang perempuan. Yang dicium bukan ibunya, bukan anaknya. Tapi perempuan yang tidak halal baginya. Dia berbuat dosa. Maka Nabi SAW diam, turun kepada beliau ayat. Turun kepada beliau apa? Ayat. Aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Tegakkanlah salat di 2 ujung siang dan di sebagian waktu di malam hari. Kemudian dikatakan bahwa sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menggugurkan kejelekan-kejelekan. Jadi cara dia bertobat, dia melakukan amalan yang baik, dan amalan yang baiknya ini menghapus kesalahan-kesalahannya. Sekarang ayat turun, sebabnya khusus pertanyaan orang ini. Keadaan apa? Keadaan khusus orang yang bertanya. Tapi ayat yang turun, ketentuan umum bagaimana cara menghapus dosa. Konteksnya umum. Adapun sebab terjadinya keadaan apa? Keadaan khusus. Di sini yang mana yang diambil?
Kita anggap bahwa ayat ini untuk orang ini saja atau ayat berlaku untuk semua orang? Iya. Jawabannya ayat berlaku untuk apa? Semua orang. Karena itulah sahabat ini ketika ayat turun dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah ini ayat untuk saya sendiri?" Kata Rasulullah, "La, tidak. Bahkan dia untuk seluruh orang yang beriman." Jelas ya? Nah, dari sinilah diambil kaidah seperti yang disebut oleh Syekh di sini, al-ibra bi umumil lafzi la bi khusus as-sabab. Yang menjadi ukuran adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Iya. Jadi lafaz yang umum itu yang menjadi ukuran. Adapun sebabnya pada sebab khusus ayat itu turun itu tidak memberi pengaruh. Tidak memberi pengaruh. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, kalau terjadi misalnya, atau sebelum saya pindah kepada keadaan yang ketiga, saya baca dulu contoh yang disebut oleh Syekh di sini. Contoh ini untuk keadaan yang kedua juga. Kata beliau, misalu ma dalila ala takhsisihi, ayatu ad-dhihar. Fa inna sababa nuzuliha biharu Aus ibn Samit. Wal hukmu amun fihi wa fi ghairihi. Contoh apa yang tidak ada dalil tentang pengkhususannya. Adalah ayat tentang zihar. Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan Aus ibn siapa? Ibn Samit. Dia mendhihar istrinya. Dia mendhihar istrinya. Dia berkata pada istrinya, "Engkau seperti punggung ibuku." Suatu saat, karena dia katakan seperti itu dhihar, tidak boleh dia menggauli istrinya sampai dia menunaikan kafarah. Pada saat dia berdihar seperti itu, dia melihat istrinya bersih-bersih dan tersingkap sebagian dari istrinya tersebut. Maka terjadilah apa yang terjadi. Setelah itu datanglah Aus ibn As-Samit bercerita kepada Nabi. Maka turunlah ayat tentang apa? Tentang dihar tersebut. Jadi perhatikan, ayat ini tentang dihar turun khusus untuk pembahasan siapa? Aus ibn Samit. Sebabnya khusus. Tapi konteks ayat, itu konteks umum. Walladzina yudhahiruna minkum min nisaihim. Orang yang melakukan zihar di antara kalian dari istri-istrinya. Pakai alladzina yudhahiruna. Ingat tadi alladzina dari lafaz apa? Dari lafaz umum. Jadi dia konteks ayat umum, sebabnya khusus. Kalau begitu yang dipakai yang mana? Yang dipakai umum. Maka ini ayat berlaku siapa saja yang melakukan zihar, itu hukumnya yang disebut di dalam ayat. Jelas sampai sini? Baik. Yang ketiga, keadaan yang ketiga, ada dalil menunjukkan dalil umum khusus. Dalil yang umum itu dikhususkan. Tapi pengkhususan bukan dalam segala sisi. Pengkhususan dengan suatu keadaan, suatu sebab, yang siapa saja yang sebabnya seperti itu masuk juga di dalamnya, bisa seperti itu, bisa dikhususkan sama. Dengan contoh akan lebih jelas. Contohnya kita baca. Kata beliau, misalu ma dalla dalilu ala takhsisihi qaulu sallallahu alaihi wasallam laisa minal birri as-siyamu fis safar. Contoh apa yang ditunjukkan oleh dalil bahwa dia umum itu sudah dikhususkan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari kebaikan puasa di perjalanan. Sekarang kalau kita lihat konteks ayat atau konteks hadis, bukan dari kebaikan berpuasa di mana? Di safar. Bukan dari kebaikan berpuasa di mana? Di perjalanan. Ini hadis dari konteks yang menunjukkan mana umum. Sebab dikatakan laisa minal bir, tidak dihitung dari apa? Dari kebaikan. Puasa di perjalanan. Puasa di perjalanan. Baik. Apakah ini berlaku umum konteksnya? Seperti konteksnya? Jawabannya tidak. Karena ada sebabnya. Fa inna sababahu, karena sebab hadits ini diucapkan oleh Nabi apa?
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi. Faqala ma hadha? Qalu sha'im. Qala laysa min al-birr as-siyamu fi safar. Iya. Jadi ini hadis punya sebab. Ada sebab wurudnya. Yaitu Nabi dalam sebuah perjalanan. Kemudian beliau melihat orang rame-rame. Dan beliau melihat ada seorang lelaki sudah diteduhi, sudah dipayuni. Ya. Ditanya oleh Nabi, ada apa dengan orang ini? Ditari, dia sudah lemas, dipayuni. Orang-orang berkata, ya Rasulullah, dia puasa. Dia melakukan perjalanan dan dalam keadaan apa? Berpuasa sampai di kondisi sudah dipayuni orang. Iya. Maka Nabi pun berucap di keadaan itu, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan dari kebaikan berpuasa di apa? Di perjalanan. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa makna hadis itu di keadaan khusus Nabi mengucapkannya. Jelas ya? Nah, keadaan khusus ini itu bisa berlaku pula di keadaan-keadaan yang lainnya yang mirip dengannya. Yang mirip dengannya. Tapi kalau mengambil makna mutlak dari hadis, tidak boleh. Ya, ada orang yang puasa misalnya dan dia musafir. Sekarang ini doro misalnya. Besok hari Senin ada yang puasa sunnah. Ya, ada yang negur kawannya, oh tidak boleh kamu puasa, kamu safar. Bukan dari kebaikan, puasa dalam safar. Ini benar atau tidak pendalilannya? Ya. Ini tidak harus dibenarkan ya. Pendalilan tersebut. Sebab dia keumuman dalam hadis ini sudah dikhususkan. Ya, tapi kata Syekh di sini, fahadal umum khas biman yushbihu hala hadar rajul. Keumuman hadis ini bermakna khusus. Kekhususannya seperti keadaan orang yang disebut oleh Nabi. Ya. Wa huwa man yashukku alaihi siyam fi safar. Yaitu bagi orang yang berat melakukan perjalanan. Ya, orang yang berat melakukan puasa di perjalanan. Jadi kalau dia berat berpuasa di perjalanan itu bukan dari kebaikan. Dia berpuasa bukan dari kebaikan. Jelas ya? Kalau dia berat. Tapi kalau dia tidak berat, ini hadis tidak apa? Tidak mencakupnya. Kenapa? Kata beliau, wa dalilu ala takhsisihi bidzalik. Adapun dalil bahwa ini khusus bagi orang yang berat melakukan puasa di perjalanan, ya, dalilnya adalah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fi safar, haitsu kana la yashqu alaihi wa la yaf'al sallallahu alaihi wasallam ma laysa bibir. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau berpuasa di perjalanan. Ya. Padahal itu berpuasa di perjalanan tatkala tidak memberatkan beliau. Tidak memberatkan beliau. Dan Nabi tidaklah melakukan sesuatu yang dikatakan bukan kebaikan. Jadi Nabi sendiri berpuasa di perjalanan. Ya, bahkan kadang di kondisi yang lebih daripada itu beliau berpuasa. Ya. Ada hadis ya diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan, iya, di bulan Ramadan seluruh sahabat berbuka kecuali beliau dan Abdullah bin Rawaha. Ya, beliau berpuasa. Maka ini menunjukkan bahwa bukan dari maksiat. Tidak dihitung puasanya Nabi. Ya, masuk di dalam hadis. Jangan dikatakan, oh bukan dari kebaikan puasa di safar. Sebab Nabi berpuasa. Ya, jadi beliau berpuasa di situ tidak memberatkan beliau. Karena itu beliau apa? Beliau berpuasa. Ya, karena itu sekali lagi ini keadaannya khusus. Seperti yang disebut di sini oleh Syekh rahimahullah. Baik. Jadi ini secara global ya pembahasan tentang umum. Iya. Pembahasan tentang umum ya, dengan kaidah-kaidah yang telah kita terangkan tadi, insyaallah taala tampak jelas. Ya, kita memahami nas-nas umum itu apa? Bagaimana cara memahaminya? Nah, setelah kita memahami nas umum itu bagaimana? Dan kita sudah pegang kaidah bahwa nas umum asalnya dia bermakna umum. Kan begitu kan? Asal bermakna umum. Kecuali kalau ada dalil yang apa? Mengkhususkan. Kalau ada dalil yang mengkhususkan, keumumannya tidak dipakai. Yang dipakai adalah apa? Dalil khusus. Karena harus ditahu, ya. Karena kaidahnya seperti itu, kalau ada dalil yang mengkhususkannya, itu yang dipakai, maka di sini harus dibahas juga tentang apa makna yang khusus itu. Apa makna tentang apa? Tentang khusus. Karena itu beliau setelah penyebutan am, langsung beliau bawakan pembahasan tentang apa? Tentang al-khas. Kata beliau rahimahullah, al-khas. Pembahasan tentang hal yang khusus. Iya. Pembahasan tentang kekhususan.
Ta'rifuhu, definisinya al-khas lughatan biddul am. Khas secara bahasa adalah lawan dari am. Kalau am umum, ya. Kalau khas bermakna apa? Khusus. Ya, dan ini sudah apa? Dimaklumi dalam bahasa Indonesia ya. Kita semua memahaminya. Nah, ya. Kita memahaminya. Ya, sampai di WC saja kadang ada WC umum. Ya. Kalau WC umum, nah itu orang tahu, semuanya bisa apa? Bisa memakainya, ya. Walaupun kadang harus bayar, tapi dia umum, siapapun yang mau bayar bisa masuk ke situ. Jelas ya? Ya, dan ada WC sifatnya khusus yang berada di rumah orang. Tidak semua orang langsung masuk di rumah orang kemudian menggunakan WC orang di rumahnya. Ya, sebab itu adalah hal yang sifatnya khusus milik orang-orang tertentu. Jadi hal yang umum dan khusus ini adalah hal yang dimaklumi. Jadi sekali lagi, khusus itu secara bahasa adalah lawan dari apa? Lawan dari umum. Istilahan secara istilah al-lafdud dal ala mahsur bi syakhsin aw adadin ka asma'il a'lam wal isyara wal adad. Iya. Kata beliau secara istilah khusus itu adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang terbatas. Khusus adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang apa? Terbatas. Bisyakhsin au adadin, terbatas pada orangnya atau terbatas pada jumlahnya. Iya. Ka asma'il a'lam, seperti nama-nama orang-orang. Wal isyarah. Ya, seperti isyarat. Ya. Jadi kalau isyarat sudah dia tunjuk ini, itu, nah itu sudah apa namanya? Khusus. Jelas ya? Sudah khusus. Wal adat, dan seperti bilangan. Ya, kalau dia sudah sebut 2, 3, 10, 100, itu sudah khusus. Sudah khusus. Ya. Jadi alam nama. Ya, kalau sudah sebut Muhammad, ya, berarti Muhammad saja, bukan si Zaid, bukan si Amr. Ya, ini sudah khusus. Baik. Kemudian Syekh terangkan makna definisi satu kalimat. Kata beliau, fakharaja biqaulina ala mahsur al-am. Ya, ucapan kami dalam definisi lafaz yang menunjukkan khusus, keluar darinya apa? Lafaz yang menunjukkan apa? Umum. Yaitu perbedaannya ya, antara khusus dan umum dari sisi definisi. Baik. Iya. Khusus itu di dalam penggunaannya ada dua macam. Iya. Ada khusus yang sifatnya mutlak. Khusus mutlak. Dan ada khusus yang sifatnya nisbi. Khusus nisbi. Baik. Khusus apa? Nisbi. Nah. Khusus mutlak. Contoh seperti nama Zaid. Ya. Nama Zaid ini nama khusus sudah. Tapi dia mutlak. Siapa saja yang bernama Zaid, itu yang dimaksud. Ya. Apakah 5 orang, 10 orang, yang penting dia namanya Zaid, dia apa? Masuk. Tapi ini sudah mutlak, karena dia tidak dibatasi siapa Zaidnya. Hanya saja Zaid itu bukan si Amr dan Zaid bukan si Muhammad. Kalau begitu dia masih bermana apa? Masih bermana khusus dari sisi itu. Jelas ya? Jadi ini dikatakan khusus mutlak. Khusus yang kedua ada namanya khusus nisbi. Khusus nisbi. Iya. Maksudnya khusus nisbi itu, dia kandungannya lebih sempit kalau dibanding kepada nas umum. Iya. Contohnya misalnya seperti ayat wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhana hamlahunna. Perempuan-perempuan yang hamil, iya. Perempuan-perempuan yang hamil, iddah mereka adalah sampai melahirkan. Ini iddah perempuan yang hamil sampai melahirkan. Ini ayat lebih khusus. Kalau dibanding ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang ditalak ya, menjaga dirinya atau menjalani iddahnya selama 3 kali suci. Ya, jadi ayat wal mutallaqat, perempuan yang ditalak, ini umum asalnya. Perempuan yang ditalak, dia ditalak dalam keadaan hamil maupun dalam keadaan tidak hamil. Kan begitu kandungan ayat.
Tapi ketika ada ayat wa ulatul ahmali ajalahunna yadhana hamlahunna, bahwa perempuan yang hamil iddahnya sampai melahirkan, maka ini menunjukkan ini kandungannya khusus. Ya. Tapi khususnya sifatnya apa? Sifatnya nisbi kalau dibanding kepada nas yang satunya. Ya. Nas yang 3 bulan itu tadi. Baik. Jadi ini 2 jenis khusus ya. Ada khusus mutlak dan ada khusus apa? Khusus nisbi. Iya. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah langsung berpindah mendefinisikan tentang takhsis. Tentang pengkhususan. Iya. Sebab lafaz. Iya. Lafaz yang umum dia dikhususkan kandungannya itu karena sebuah dalil. Iya. Inilah yang disebut dengan nama takhsis. Inilah yang disebut dengan nama apa? Takhsis. Jadi kalau ada dalil umum, ya, kemudian dibawakan dalil khusus yang membatasi makna umum ini, maka dalil khusus ini disebut mukhassis, hal yang mengkhususkannya. Karena itu Syekh membahasakan, langsung mendefinisikan kata at-takhsis. Kata beliau at-takhsis lughatan biddut ta'mim. Takhsis secara bahasa lawan dari pengumuman. Jadi dia pengkhususan, yang sananya pengumuman. Iya. Istilahan wastilahan ikhraju ba'di afradil am. Secara istilah adalah mengeluarkan sebagian dari anggota umum. Iya. Sebagian dari individu umum. Nah. Baik. Itu takhsis namanya ya. Iya. Takhsis. Jadi kalau saya katakan seluruhnya, tadi saya katakan ambil ya, kue itu, ambil kue itu misalnya. Kuenya kue apa namanya? Hah? Kue donat? Baiklah, kuenya misalnya kue bolu ya. Ya. Besar. Ambil kue itu. Kuenya ya 360 derajat berputar ya. Ya. Terus setelah itu saya katakan ambil kue itu kecuali sepertiga. Ya. Berarti diperkecualikan, dikhususkan sepertiga tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil. Maka ini takhsis. Ya. Pengkhususan. Ya. Sebagian dari kue ini dikhususkan, dikeluarkan sepertiganya. Ya. Jadi sudah umum satu kue dikeluarkan sebagiannya. Dikeluarkan sebagiannya. Ya. Di kelas ada 10 orang murid. Ya. Ribut kelasnya. Gaduh. Si guru berkata, dilihat oleh kepala sekolahnya lewat. Ya, dia mendatangi gurunya. Pukul murid-murid. Semua murid yang berada di kelas. Kecuali si Muhammad dan si Zaid. Ya. Sebab duanya waktu si kepala sekolah lewat, Muhammad dan Zaid sedang membaca. Ya. Yang lainnya ribut. Ya. Jadi 10. Ya. Semua satu kelas isinya berapa? 10. Ketika dikurangi Muhammad dan Zaid, berarti yang dipukul cuma berapa? Cuma 8. 2 dikeluarkan. Inilah takhsis namanya. Jelas ya? Ini contoh ya. Contoh. Pengkhususan. Ya. Jadi takhsis itu mengeluarkan. Ya, ada hal yang dikeluarkan darinya. Dan ini definisi yang dipakai oleh Syekh di sini. Ini definisi di kalangan ahli bahasa. Ya, ahli bahasa Arab. Kalau ulama usul fikih, ya mereka bahasakan bahwa takhsis itu bayan anna ba'dal afrad lam tadkhul aslan. Kalau dalam istilah usul fikihnya, takhsis itu adalah sebuah penjelasan bahwa sebagian dari individu tidak masuk sama sekali di situ. Tidak masuk. Ya. Ya harus diketahui ya, beda ya antara pandangannya ahli bahasa dan pandangannya ahli apa? Usul fikih. Kalau ada kata umum, ahli bahasa biasanya dia tahu dulu umum. Nah, baru kalau dia kenal, dia ingin keluarkan sesuatu, baru dia bawakan takhsis, dia keluarkan. Ya. Tapi kalau ahli usul, ya, memang dari dasarnya
Mereka memandang nas-nas, ayat, hadis, ya. Maka dia ketahui dari ayat ini walaupun konteksnya umum tapi maknanya khusus dengan dalil ini. Dia sudah mengetahuinya. Jelas ya? Karena itulah ya, mereka pun di dalam definisikan ada sedikit perbedaan walaupun maknanya sama sebenarnya mengarah kepada makna yang sama, tapi mereka definisikan lain. Bahwa takhsis adalah penjelasan sebagian dari individu itu ya, di kata yang umum tidak masuk di dalamnya. Tidak masuk di dalamnya. Baik. Ya, seperti tadi saya kasih contoh ya. Al-mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna. Perempuan yang ditalak. Mereka menjalani iddah 3 kali haid. Kata perempuan yang ditalak itu mencakup perempuan yang hamil dan perempuan yang apa? Tidak hamil. Jadi ayat ini umumnya, kalau konteks umumnya, masuk di dalamnya perempuan yang hamil dan tidak hamil. Kan begitu? Tapi begitu kita baca ayat wa ulatul ahmali ajalahunna yadha'na hamlahunna. Dan perempuan yang hamil, iddahnya adalah dengan melahirkan. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa perempuan yang ditalak di ayat yang pertama, tidak masuk di dalamnya perempuan yang ditalak dalam keadaan apa? Keadaan hamil. Sebab perempuan yang ditalak dalam keadaan hamil, iddahnya ketika melahirkan. Adapun yang tidak hamil, iddahnya itulah ya iddahnya 3 kali haid. Jelas ya? Ya, jadi begini cara para ulama ahli usul mengkhususkan. Iya. Baik. Syekh akan menjelaskan lagi lebih mendalam bagaimana cara mengkhususkan dalil. Iya. Dan ini termasuk pembahasan yang sangat penting sekali di sini. Iya, sangat penting. Kata beliau, wal mukhassis bi kasri shad. Al mukhassis, dalil yang mengkhususkan itu di kasra shadnya, fa'ilu at-takhsis. Fa'il dari takhsis, wa huwa syari', yaitu yang mensyariatkan. Jadi kalau dikatakan ini dalil dikhususkan, yang mengkhususkannya juga harus dalil. Jadi kalau ada ayat ingin dikhususkan kandungannya, yang mengkhususkannya juga adalah apa? Dalil. Iya. Dari ayat Al-Quran atau hadits Nabi atau apa yang bisa jadi hujjah. Kesepakatan ulama atau yang semisal dengannya akan diterangkan nanti oleh Syekh rahimahullah. Jelas ya? Jadi yang mentaksis adalah apa? Syariat. Bukan orang mengkhususkan seenaknya saja. Iya. Inilah pentingnya kita mempelajari kaidah-kaidahnya supaya kita tidak masuk berbicara di dalam agama ini tanpa ilmu. Ya, dia baca ayat saja, ya, dia tidak tahu bahwa kandungan ayat ini ada pengkhususan di dalamnya. Ada pengkhususan di dalamnya. Baik. Kata beliau wa yutlaqu 'ala ad-dalil alladhi hasala bihi at-takhsis. Dan kata mukhassis ini digunakan untuk dalil yang dipakai untuk mengkhususkan. Iya. Jadi seperti contoh tadi saya sebutkan. Iya. Al-mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang ditalak dia menjalani iddah 3 kali haid. Perempuan yang ditalak di sini ditakhsis. Mukhassisnya apa? Iya, ayat di surah apa? At-Tahrim. Iya. Yang disebutkan wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadana hamlahunna. Dan perempuan yang hamil itu ya, iddahnya sampai dia apa? Melahirkan. Ya. Sampai dia melahirkan kandungannya. Baik. Jadi itu disebut mukhassisnya di situ, yang mengkhususkannya. Nah, setelah selesai beliau terangkan bahwa mukhassis itu harus ada dalil. Nah, sekarang beliau akan menjelaskan bagaimana bentuk dalil takhsis itu. Bagaimana bentuknya dalil takhsis? Nah, beliau terangkan, wa dalilut takhsis nau'an, muttasilun wa munfasil. Dalil yang mengkhususkan itu ada 2 bentuk. Dalil yang mengkhususkan itu ada dua bentuk. Yang pertama ada yang muttasil, ada yang bersambung dengan dalil itu. Dan yang kedua munfasil, ada yang terpisah dengan dalil. Maksudnya dia di nas lain. Ya, dia di dalil lain. Jadi 2 ya, ada yang muttasil bersambung, ya, dan ada yang munfasil. Kalau bersambung maksudnya dalam satu dalil itu ada sambungan yang menunjukkan pengkhususan di dalam dalil itu sendiri. Ya.
Kalau muttasil, kalau munfasil, dia berpisah. Maksudnya dalil A dikhususkan oleh dalil B. Ada dalil lain yang mengkhususkannya. Itu kalau munfasil, berpisah. Ya. Tapi kalau dia bersambung, dalil A dia bermakna khusus. Kenapa? Sebab di dalam dalil A itu ada kata yang menunjukkan apa? Pengkhususan. Ada hal yang menunjukkan pengkhususan. Nah, inilah dibagi oleh Syekh bahwa yang mengkhususkan, dalil yang mengkhususkan terbagi berapa? Terbagi dua. Muttasil dan apa? Munfasil. Apa itu muttasil? Kata beliau, fal muttasil ma la yastakillu bi nafsihi. Muttasil itu adalah apa yang tidak bersendirian dengan dirinya sendiri. Wal munfasil ma yastakillu bi nafsihi. Dan munfasil itu apa yang dia bersendirian dengan dirinya sendiri. Nah, jadi kalau muttasil bersambung, munfasil dia di nas yang lain. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Sekarang beliau merinci. Ya, karena dalil yang mentaksis dua, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Sekarang beliau akan merinci. Yang muttasil itu bagaimana? Yang munfasil itu bagaimana? Ya. Fa minal mukhassis al-muttasil, dari mukhassis yang bersifat muttasil bersambung ada 3. Disebut oleh Syekh di sini ada berapa? Ada 3. Awalan al-istithna. Yang pertama tentang istithna. Ya, dan yang kedua nanti syarat. Dan yang ketiga sifat. Baik, itu 3 ya. Akan dirinci oleh Syekh rahimahullah. Beliau memulai dengan istithna dulu, perkecualian. Istithna adalah artinya apa? Perkecualian. Wa huwa lughatan, istithna secara bahasa min as-sani. Wa huwa raddu ba'd asy-syai' ila ba'd, kathaniyil habal. Iya. Istithna secara bahasa adalah as-sani, dari kata as-sani. Iya. Yaitu sebagian hal digabungkan kepada sebagian yang lainnya. Kathaniyil habal. Iya. Seperti tali itu diikat ya, diinikan. Wastilahan, secara istilah, ikhraju ba'di afradil am bi illa au ihda akhwatiha. Adapun secara istilah, ya, yang dikatakan dengan istithna adalah mengeluarkan sebagian yang am, sebagian yang umum dengan menggunakan kata illah atau dengan menggunakan apa-apa yang semisal dengan illah. Ya, illa atau akhwatiha. Akhwatu illa apa? Hasya, kalla, gairu, ada, siwa. Nah, itu kawan-kawannya semua illa ya. Baik. Jadi illa wa akhwatiha. Nah, illa dan kawan-kawannya. Ya. Kaqaulihi ta'ala, contohnya. Seperti firman Allah Ta'ala, diberi contoh oleh Syekh supaya jelas. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh jenis manusia dalam apa? Dalam kerugian. Perhatikan di sini al-insan. Ya, kata al-insan di dalam ayat. Dia apa ini? Umum atau khusus insan ini? Umum. Kenapa dia umum? Pakai alif lam. Alif lam apa namanya? Istighraqiyah. Jadi seluruh jenis insan. Dia asalnya kata umum. Tapi ternyata diperkecualikan darinya, dikhususkan darinya 4 golongan. Nah, inilah ayat setelahnya. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi perkecualikan darinya berapa? 4. Ya, kecuali orang yang beriman, beramal salih, saling berwasiat dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan apa? Kesabaran. Fa kharaja biqaulina bi illa wa au ihda akhwatiha takhsis bisyart wa ghairihi. Ya, keluar dari ucapan kami takhsis dengan illa atau dan kawan-kawannya, ya, keluar darinya takhsis dengan syarat atau takhsis dengan sifat. Akan datang nanti ya 2 bentuk takhsis ini. Ya, dia lain lagi pembahasannya. Baik. Sekarang sudah kita ketahui bahwa istithna memperkecualikan itu bentuk dari takhsis. Bentuk dari takhsis.
Tapi harus diketahui bahwa memperkecualikan itu, ya, banyak bentuknya memperkecualikan. Banyak bentuknya. Nah, bentuk bagaimana yang dikatakan diterima? Iya. Kalau misalnya ada yang berkata, ambil uang saya itu 10.000, kecuali 10.000. Ya. Ini boleh atau tidak? Ya. Ini perkecualian tidak diterima di sini, tidak mentaksis. Jelas ya? Karena itu harus diketahui bahwa pengkhususan perkecualian itu ada aturan-aturannya. Jangan seenaknya saja memberikan apa? Pengkhususan dengan illah. Baik. Karena itu kata Syekh di sini, syurutul istithna, syarat-syarat memperkecualikan. Iya. Yushtaratu li sihhatil istithna syurutun minha. Disyaratkan di dalam memperkecualikan beberapa syarat. Disyaratkan beberapa syarat. Minha diantaranya. Ya, jadi beliau di sini ya tidak menyebut seluruhnya. Beliau hanya menyebut beberapa syarat saja. Baik. Tidak ada masalah kita sebutkan di sini apa yang disebut oleh Syekh dan saya tambah nanti. Kita sebutkan juga syarat yang lainnya. Syarat yang pertama, kata beliau, ittisaluhu bil mustasna minhu haqiqatan atau hukman. Syarat yang pertama bahwa perkecualian itu bersambung dengan kata yang diperkecualikan. Bersambung secara hakikat atau bersambung secara makna. Apa itu artinya bersambung secara hakikat? Beliau terangkan. Fal muttasilu haqiqatan al mubashiru lil mustathna minhu bihaitsu la yufsalu bainahuma fasil. Yang dimaksud bersambung secara hakikat yaitu bersambung secara langsung dengan kalimat yang diperkecualikan, di mana tidak ada jarak antara keduanya, tidak ada perantara. Jelas ya? Iya. Katakan akrim man fid dari illa Muhammadan. Muliakan semua orang yang ada di rumah kecuali Muhammadan. Kecuali Muhammad. Ini muttasil hakikatan, langsung bersambung. Jelas ya? Si Muhammad langsung diperkecualikan dari seluruh orang yang berada di mana? Di rumah. Ini hakikat. Baik. Yang kedua, muttasil hukman. Ada yang bersambung secara hukum. Ya. Kalau dilihat konteksnya memang tidak bersambung. Tapi hukumnya hukum apa? Bersambung. Ya. Ma fusila bainahu wa bainal mustathna minhu fasilun la yumkinu daf'uhu kas-su'al wal ataf. Ya. Yaitu apa yang dipisah antaranya dan antara kalimat yang diperkecualikan dipisah dengan sebuah pemisah yang tidak bisa ditolak. Ya. Seperti dia berkata, muliakan semua orang yang di rumah. Ya. Dia batuk-batuk dulu. Ya. Dia batuk lama, setelah itu dia katakan kecuali Muhammad. Ya, jadi kecualinya ini dipisah. Terpisah memang, tapi secara hukum dihitung apa? Dihitung bersambung. Sebab batuknya ini tidak dianggap. Ya. Demikian pula kalau dia berkata, muliakan semua orang yang di rumah. Ya. Karena dia ngantuk, dia menguap. Ya. Setelah menguap, bersin. Ya. Setelah itu baru dia katakan kecuali Muhammad. Ya. Baik. Maka di sini dipisah ya. Terpisah. Tetapi secara hukum dia dihitung apa? Dihitung bersambung. Baik. Kata beliau. Ya, jadi kalau dia bersambung secara hukum sudah dimaklumi. Tapi kalau bersambung secara hukum. Ya. Ini yang akan. Kalau dia bersambung secara hakikat dimaklumi. Kalau bersambung secara hukum ini yang perlu diterangkan di sini. Karena itu Syekh rahimahullah di sini menjelaskan. Kata beliau fa in fusila bainahuma fasil yumkinu daf'uhu aw suqutun lam yasih al-istithna'u mithl an yaqul abidi ahrar thumma yaskut. Ya. Kata beliau kalau dipisah antara keduanya dengan apa? Sebuah pemisah. Pemisah ini mungkin ditolak. Atau dia berbicara kemudian dia diam. Setelah itu dia perkecualikan. Maka yang seperti ini kata Syekh tidak diterima. Tidak diterima. Seperti kalau dia berkata. Ini salah satu pendapat ya. Ada yang berkata tidak diterima. Ya, seperti kalau dia berkata abidi ahrar. Abidi ahrar.
Ya, abid kata apa? Tunggal ya? Tunggal. Abid kata tunggal, budak. Ingat kata apa? Tunggal. Abidi diidhafakan, disandarkan kepada apa? Domir saya. Ya, kepada ma'rifah. Kaidahnya isim mufrad tadi kalau disandarkan kepada ma'rifah bermana apa? Bermana umum. Artinya seluruh budaknya adalah bebas. Kan begitu? Jadi konteks kata sudah umum. Seluruh budak bebas, umum sudah. Setelah itu dia diam. Iya. Atau dia diam, mungkin setelah dia berkata, budakku bebas, cerita lagi sana sini. Setelah itu, baru dia berkata, illa sa'idan, kecuali si Sa'id. Baru dia perkecualikan. Iya. Apa diterima ini? Kata Syekh, la yasikhul istithna wa ya'tikul jami'. Tidak syah perkecualiannya, dia harus membebaskan seluruh budaknya. Ya, ini salah satu pendapat ya. Tapi pendapat yang kedua kata beliau, wakila yasihhu ma'as sukut awil fasil idal kana al-kalamu wahidan. Dari mengatakan bahwa boleh diistitsna kalau diam atau dipisah kalau pembicaraannya sama. Ya, kalau pembicaraannya satu majelis di satu tempat, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Beliau berdalilkan dengan hadis. Ya. Kata beliau di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaumi fath Makkah, inna hadzal balada harramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal arda, la yu'badu shawkuhu wa la yuhtala khalahu. Faqala al-Abbas ya Rasulullah illa al-idkhir, fa innahu liqainihim wa buyutihim. Faqala illa al-idkhir. Ya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Fath Makkah beliau berkata bahwa negeri ini, maksudnya negeri Mekah, Allah haramkan menjadi tanah haram semenjak diciptakannya langit dan bumi. Tidak boleh dicabut durinya, tidak boleh dibuang rerumputannya. Iya. Ibnu Abbas, Al-Abbas, paman Rasulullah berkata, ya Rasulullah, kecuali idkhir. Iya. Kecuali jerami. Sebab ini untuk makanan ternak mereka dan untuk dipakai rumah mereka. Sebab kalau mereka mau bikin rumah, itu tanah liatnya dicampur jerami, itu menjadi kuat apa? Melekat seperti semen. Ya. Dulu nggak ada semen ya. Caranya tanah liat itu dicampur dengan jerami supaya dia apa? Kuat melekatnya. Jadi ini dipakai oleh orang-orang Arab ya, rumah-rumah dahulu. Baik. Jadi Nabi sudah berbicara. Tidak ada perkecualian. Kemudian Ibnu Abbas, Al-Abbas memberikan usul, ya Rasulullah kecuali idkhir. Maka Nabi berkata, illal idkhir, kecuali idkhir. Sini lihat ya, dipisah. Perkecualiannya apa? Dipisah dengan pembicaraan antara Nabi dan siapa? Dan Al-Abbas. Ya. Dan ini hukum berlaku. Hukum berlaku. Karena itu kata Syekh, wa hadzal qaul arjah lidalalati hadzal hadits alaihi. Pendapat ini lebih kuat. Karena dalil hadis menunjukkan tentang ini. Baik. Jadi sekali lagi bahwa kalau dipisah dengan sebuah pembicaraan atau diam, tapi di satu majelis itu tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau misalnya dia berkata, ya, seluruh budakku bebas. Selang beberapa hari dia berkata kecuali si Muhammad. Ini boleh atau tidak? Ini tidak berlaku lagi. Sebab sudah apa? Sudah tidak satu majelis lagi. Baik. Kemudian kata beliau, iya. Itu syarat yang pertama ya dari syarat istitsna. Syarat yang kedua kata beliau, an la yakuna al-mustathna akthar min nisfil mustathna minhu. Iya. Tidak boleh mustathna itu lebih banyak dari 1/2 yang diperkecualikan. Falau qala lahu alayya 10 darahim illa 6 lam yasihhu al-istithna wa lazimathu al-10 kulluha. Andai kata ada yang berkata, ya jadi tidak boleh istitsna itu lebih dari 1/2 dari apa yang diperkecualikan. Dari kata yang diperkecualikan. Contohnya kalau dia berkata saya akan mengeluarkan 10 dirham kecuali 6. 10 dirham kecuali berapa? 6. Ini lebih dari setengah. Ya. Maka kata Syekh ini tidak syah. Istitsnanya tidak syah. Ya, kalau tidak syah seperti ini, maka dia wajib mengeluarkan berapa? 10 seluruhnya, sebab tidak syah. Nah,
Kata beliau, wakila la yushtaratu dzalika. Ada yang berpendapat tidak disyaratkan. Fayasihul istithna. Dan istithnanya menjadi syah. Iya. Wa in kana al-mustathna aktsar min an-nisf fala yalzam fil mithal al-mazkur illa al-arba'ah. Iya. Jadi kalau istithnanya dianggap syah, maka di contoh yang disebutkan dia wajib mengeluarkan 10 kecuali 6, dia mengeluarkan 4 saja. Dia mengeluarkan 4 saja. Baik. Jadi ini ada 2 pendapat di sini. Ada 2 pendapat. Ya, disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah. Saya baca dulu semuanya ya, baru saya simpulkan. Kemudian kata beliau, wa hadha syart amma in istathna al-kull fala yasihhu 'ala al-qawlain. Ya, adapun kalau dia memperkecualikan seluruhnya, ya, maka itu tidak syah menurut 2 pendapat. Maksudnya menurut seluruh pendapat tidak boleh. Ya, ini kesepakatan di kalangan ulama, tidak boleh. Kalau qala lahu alayya asyara illa asyara, lazimatkul asyara kulluha. Kalau dia berkata saya keluarkan 10 kecuali 10. Ya, maka ini tidak syah. Dia wajib mengeluarkan 10 seluruhnya. Nah, wajib dia keluarkan 10 seluruhnya. Baik. Jadi sekarang dalam masalah jumlah yang diperkecualikan, dari kata yang diperkecualikan, ini ada 4 bentuk. Ya, saya simpulkan ya, ada berapa bentuk semuanya? Ada 4. Yang pertama, kalau dia perkecualikan seluruhnya. Dia berkata, ya, saya mengeluarkan 10.000 kecuali 10.000. Ya. Ini sepakat para ulama bahwa perkecualiannya apa? Tidak syah. Tidak syah. Dia tetap wajib mengeluarkan berapa? 10.000. 1. Yang kedua, kalau dia memperkecualikan lebih banyak. Ya. Misalnya dia berkata, saya keluarkan, wajib atas saya mengeluarkan 10.000 kecuali 6.000. Ya. Atau kecuali 8.000. Yang diperkecualikan lebih apa? Lebih banyak. Nah, ini ada 2 pendapat. Ada 2 pendapat. Ada pendapat yang berkata syah, ada pendapat yang berkata apa? Tidak syah. Iya. Tapi pendapat kebanyakan bahwa dia tidak dianggap apa? Tidak dianggap syah. Kemudian yang ketiga, keadaan yang ketiga, dia perkecualikan setengah. Dia perkecualikan setengah. Dia berkata saya wajib mengeluarkan 10.000 kecuali 5.000. Berarti setengah saja diperkecualikan. Nah, ini kalau di pendapat kebanyakan ulama syah. Ya. Ada satu riwayat dari Imam Ahmad, beliau mengatakan tidak syah. Jelas ya? Ini yang ketiga. Yang keempat, ya. Kalau dia berkata dia memperkecualikan lebih sedikit, saya mengeluarkan 10.000 kecuali 2.000. Nah, ini tidak ada masalah. Sebab dia lebih apa? Lebih sedikit. Ya, ini tidak ada masalah, disepakati tentang bolehnya. Kalau yang diperkecualikan itu lebih sedikit. Baik. Iya. Jadi ini syarat yang kedua ya, disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Ya, ada dua syarat. Baik. Ya, dan ada syarat yang ketiga, belum disebutkan di sini oleh Syekh, ya, bahwa istitsna itu harus dari jenis yang diperkecualikan. Itu syarat yang ketiga. Ya, kalau dia berkata misalnya, saya wajib mengeluarkan 10.000. Ya, kecuali 2 butir kelereng. Ya. Ini boleh atau tidak? Ya, sebab tidak ada hubungannya kelereng dengan 10.000. Ya, tidak satu jenis. Nah, ini tidak diperbolehkan. Harus dari jenis yang sama. Harus dari jenis yang sama. Ya, dan ini ada silang pendapat ya di kalangan para ulama, dan madhab kebanyakan para ulama usul itu mensyaratkan itu. Nah, baik. Kemudian kata beliau, ya rahimahullah, ya, kata beliau, hadha syartu fima idza kana al-istithna'u min adad. Ini syarat kalau yang diperkecualikan itu adalah jumlah. Jadi tadi pembahasan kecuali setengah, kecuali apa namanya? Ya, lebih dari setengah dan kurang dari setengah, kecuali seluruhnya. Ini pembahasan kalau yang diperkecualikan itu dalam bentuk angka. Adat dalam bentuk angka. Amma in kana min sifat fayasih. Adapun kalau yang diperkecualikan adalah sifat, syah hukumnya.
Kalau dia sifat. Wa in kharaja al-kull. Walaupun keluar seluruhnya. Awil aksar. Atau keluar kebanyakannya. Ya. Misaluhu contohnya. Qauluhu ta'ala li iblis. Firman Allah Ta'ala kepada iblis. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun. Illa man ittaba'aka minal ghawin. Ya. Sungguhnya hamba-hambaku. Ibadi. Perhatikan ya. Ibadi. Hamba-hambaku. Ini lafaz apa ini? Umum ya. Sebab ibadi jamak. Jamak disandarkan kepada apa? Kepada dhamir mu'arraf. Bermakna umum. Seluruh hamba-hambaku. Laisa laka alaihim sultanun. Kamu tidak punya kemampuan wahai iblis. Menyesatkan mereka. Illa manittaba'aka minal ghawin. Diperkecualikan. Kecuali siapa yang mengikutimu. Dari orang-orang yang tersesat. Yang mengikuti iblis. Kebanyakan manusia atau lebih banyak atau lebih sedikit? Ya lebih banyak ya. Lebih banyak yang mengikuti iblis. Ya, dan di sini bukan angka, tapi sifat. Kecuali siapa yang mengikutimu, itu sifat. Ya. Jelas ya? Jadi di sini syah perkecualiannya karena ada di dalam Al-Qur'an. Kata Syekh, wa atba iblis min bani Adam aktsar minan nis. Dan pengikut iblis dari anak Adam lebih dari setengah. Ya, sekiranya ini dimaklumi ya. Ya. Sekiranya ini dimaklumi. Karena yang dimasukkan ke dalam neraka saja, di sebagian riwayat, tiap kali 1000 diperintah masuk. Ya 1000, ada 1000, maka 999 masuk neraka, 1 masuk surga. Dalam sebagian riwayat, kalau 199 masuk neraka, 1 masuk dalam surga. Menunjukkan bahwa lebih banyak pengikut apa? Iblis. Dan Allah firman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu taat pada kebanyakan orang di atas muka bumi, menunjukkan kebanyakan lebih banyak ikut. Dan Allah firman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Menunjukkan bahwa yang tidak ikut kepada iblis jumlahnya apa? Sedikit. Iya. Karena itu tidak ada masalah. Kalau dia sifatnya, perkecualiannya bentuknya sebagai sifat. Contoh lain, kata Syekh, walau qultu a'ti man fil bait illa al-adriya. Kata Syekh, kalau misalnya saya berkata, beri semua orang yang di rumah itu, kecuali orang-orang kaya ya. Jadi ada orang kumpul di rumah, ada orang kaya, ya, kumpul di rumah. Kemudian dia katakan, beri semua orang yang di rumah, kecuali orang yang kaya. Fatabayyana anna jami' man fil bait aghniya. Ternyata setelah diperiksa, semua orang yang ada di rumah itu orang kaya semuanya. Ya. Maka sahhal istitsna, perkecualiannya syah. Walam yu'tu syai'an. Dia tidak wajib memberi sama sekali. Karena tidak ada sifat yang cocok mendapatkan pemberian. Semuanya ya, kaya di situ. Jelas ya? Baik. Selesai sudah. Di sini pembahasan tentang istitsna. Jadi sekali lagi dari mukhassis yang bersambung itu kalau dia bersifat apa? Kalau dia ada perkecualian di belakangnya. Ada perkecualian di belakangnya. Dan istitsna ini ada syarat-syaratnya sudah kita terangkan. Baik, masih ada kelanjutan dari pembahasan. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan nanti pada sesi berikutnya. Ya, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.